Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah biologi sel. Kali ini kita akan membahas tentang organel berikutnya, yaitu lisosom, vakula, dan badan mikro. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah lisosom. Lisosom merupakan organel yang berupa kantung dan bermembran. Membrannya phospholipid bilayer. Nah, di dalam lisosom ini terdapat enzim hidrolitik atau asid hidrolase yang digunakan oleh banyak sel eukariotik untuk mencerna atau menghancurkan atau menghidrolisis makromolekul seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, umumnya lisosom ini ditemukan di sel hewan ya. Nah, lisosom juga merupakan organel yang termasuk ke dalam sistem endomembran pada sel eukariotik. Nah, berikut adalah tentang enzim hidrolitik yang terdapat di dalam lisosom. Nah, enzim hidrolitik yang terdapat pada lisosom, berikut juga membrannya, itu dibuat di retikulum endoplasma kasar. Jadi enzimnya itu disintesis pada ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar, dan kemudian enzim maupun membran lisosom itu dipindahkan ke badan Golgi untuk dilakukan modifikasi atau diproses lebih lanjut. Nah, kemudian nanti masih ingat ya, dari materi badan Golgi pada materi sebelumnya, bahwa nanti dari badan Golgi itu akan dibentuk vesikula yang akan salah satunya yang akan menjadi lisosom. Nah, enzim lisosom itu bekerja optimum pada pH yang asam sesuai dengan kondisi yang berada di dalam lisosom. Nah, mengapa bisa kondisi di dalam lisosom itu asam? Karena di membran lisosom itu terdapat protein integral yang tertanam di fosfolipid bilayernya. Nah, protein integral ini akan memompa ion H+ dari sitosol ke dalam lumen lisosom, sehingga akibatnya di dalam lisosom itu pH-nya bisa mencapai 5. Nah, ini adalah beberapa enzim hidrolitik atau enzim hidrolase yang terdapat di dalam lisosom. Ada ribonuklease, artinya ini dia akan dapat mencerna RNA, kemudian deoksiribonuklease, artinya ini dia bisa memecah atau mencerna DNA, fosfatase, dia akan mendegradasi fosfat, dan seterusnya ya, ada katepsin, lisozim, sulfatase, dan glikosidase. Nah, apa yang terjadi jika lisosom itu pecah dan isinya bocor? Sama-sama kita ketahui tadi bahwa di dalam lisosom itu terdapat enzim hidrolitik yang dapat memecah berbagai macam makromolekul, termasuk tadi ada asam nukleat, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Dan sama-sama kita tahu bahwa di sel itu juga disusun oleh lipid, disusun juga oleh protein, disusun juga oleh karbohidrat. Nah, bagaimana jika si lisosom itu pecah atau isinya bocor? Nah, apakah itu akan merusak sel? Nah, ternyata enzim yang dilepaskan itu tidak terlalu aktif karena di sitosol itu memiliki pH yang mendekati netral. Nah, tadi kan sudah diberitahu bahwa enzim hidrolitik pada lisosom itu dia baru bekerja optimum pada pH asam, sedangkan di sitosol itu pH-nya mendekati netral. Kenapa dia mendekati netral? Ya ini karena aktivitas si protein integral dari fosfolipid bilayer di membran lisosom yang memompa ion H+ dari sitosol ke lumen lisosom. Akibatnya di lisosom pH-nya menjadi asam, sedangkan di sitosol dia menjadi mendekati netral. Gitu.
Jikapun lisosom itu pecah atau bocor isinya, jadi enzimnya tidak akan terlalu aktif di sitosol. Jadi masih aman-aman saja sel tersebut meskipun ada kebocoran enzim dari lisosom. Namun jika terjadi kebocoran yang berlebihan, apakah masih tetap aman sel tersebut? Nah, coba kalian pikirkan secara logis, apakah jika terjadi kebocoran yang berlebihan dalam sejumlah sel ya, sejumlah besar sel, jadi tidak hanya sedikit gitu. Jika di dalam sel tersebut sejumlah besar lisosom, jadi banyak lisosom, tidak hanya satu yang bocor, tapi banyak lisosom. Nah, apa yang akan terjadi pada sel tersebut? Nah, silakan nanti kita diskusikan sama-sama di Zoom ya. Nah, apa fungsi dari lisosom? Tadi sudah tergambarkan, karena ada enzim di dalam lisosom tersebut, maka fungsi lisosom secara umum itu adalah melakukan pencernaan intraseluler dalam berbagai keadaan. Ada yang disebut sebagai fagositosis dan ada pula yang disebut sebagai autofagi. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Nah, contohnya fagositosis itu pada amoeba atau protista uniseluler lainnya. Mereka makan dengan menelan organisme yang lebih kecil atau partikel makanan. Nah, ini proses seperti ini disebut sebagai fagositosis. Nah, di sini pada gambar itu vakuola makanan itu akan terbentuk ya akibat ini prosesnya apa namanya? Ada partikel makanan, kemudian membran plasma membentuk suatu vesikula, dan kemudian ini disebut sebagai vakuola makanan. Ini disebut prosesnya adalah endositosis ya. Nah, kemudian di sini pada vakuola makanan yang sudah terbentuk itu nanti akan bergabung lisosom. Nah, nih lisosom akan berfusi dengan vakuola makanan. Dan enzim yang terdapat nih, digestive enzim atau enzim hidrolitik yang berada di dalam lisosom ini nanti akan mencerna partikel makanan yang sudah terdapat di dalam vakuola makanan tersebut. Dan hasil dari pencernaan intraseluler di sini adalah berupa gula sederhana, gula yang lebih kecil, asam amino, dan monomer lainnya. Nah, kemudian nanti hasil dari pencernaan intraseluler ini akan masuk ke dalam sitosol dan menjadi nutrisi bagi sel. Nah, beberapa sel manusia juga melakukan fagositosis ya. Ini contohnya di sini, yaitu pada sel makrofag. Ini adalah gambar sel makrofag ya pada gambar ini. Salah satu contoh dari makrofag merupakan salah satu jenis sel darah putih. Nah, ini yang berwarna ungu ini adalah lisosomnya. Di dalamnya terkandung enzim-enzim yang dapat mencerna si partikel asing atau bakteri yang ditelan oleh makrofag ini. Nah, kemudian kita lanjut ke autofagi ya. Autofagi di sini ini adalah gambar dari proses autofagi. Lisosom tersebut juga menggunakan enzim hidrolitiknya untuk mendaur ulang bahan organik dari sel itu sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai autofagi. Auto artinya otomatis, fagi dia akan memakan dirinya sendiri gitu. Jadi secara harfiah begitu ya. Nah, selama autofagi, organel yang rusak atau sejumlah kecil sitosol itu akan dikelilingi oleh suatu membran ganda, membran lipid bilayer. Ini dia membentuk vesikula, namun asal membran ini masih belum diketahui. Kemudian ini misalnya organel yang rusak di sini adalah peroksisom dan mitokondria misalnya ya. Ini
penampakannya adalah menggunakan menggunakan mikroskop TEM. Nah, ini peroksisom, ini mitokondria. Kemudian nanti lisosom akan bergabung dengan membran luar dari dari si vesikula ini ya. Nah, kemudian nanti akan enzim lisosomnya akan masuk, itu setelah berfusi akan menghancurkan membran bagian dalam dan material yang ada di dalamnya. Nah, kemudian nanti hasilnya itu berupa senyawa organik kecil dan dilepaskan ke sitosol untuk digunakan kembali, jadi recycle lagi. Nah, dengan bantuan lisosom, sel akan terus memperbarui dirinya. Contohnya pada sel hati manusia, itu akan sel hati manusia itu akan mendaur ulang setengah dari makromolekulnya itu dalam waktu setiap minggu. Nah, selain fungsi yang tadi, lisosom itu juga berperan dalam pembentukan akrosom pada sperma. Nah, silahkan kalian cari tahu dan didiskusikan bagaimana peran lisosom tersebut dalam pembentukan akrosom pada sperma. Ini adalah akrosom ya pada sperma di bagian kepalanya. Ini kepala, ini bagian tengah, ini adalah ekornya. Ini adalah akrosom. Nah, bagaimana peran lisosom dalam pembentukan akrosom? Nah, kalian bisa kaitkan fungsi akrosom ini pada sperma untuk apa? Oke, sekarang kita lanjut ke vakuola. Nah, vakuola itu adalah vesikula besar yang berasal dari retikulum, endoplasma, dan badan Golgi. Sama ya dengan lisosom, dia berasal dari retikulum, endoplasma, dan kemudian proses lebih lanjut di badan Golgi. Oleh karena itu, vakuola juga bagian dari sistem endomembran sel. Nah, vakuola itu melakukan berbagai fungsi dalam berbagai jenis sel. Contohkan di sini, ini adalah vakuola makanan ya pada amuba. Tidak hanya pada amuba seperti tadi di sel makrofag, itu juga terbentuk vakuola makanan yang dibentuk oleh proses fagositosis. Nah, kalau pada gambar ini yang dilakukan oleh amuba. Nah, ini amuba, ini ada makanannya, kemudian dia akan membentuk kaki semu, pseudopoda, dan akhirnya nanti makanan tersebut masuk membentuk vesikula yang berisi makanan tersebut akan menjadi vakuola makanan dan akan nanti dicerna di sini oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam vakuola tersebut. Nah, kemudian juga ada vakuola kontraktil. Sama, vakuola kontraktil ini juga terdapatnya di amuba. Fungsinya adalah untuk memompa kelebihan air keluar dari sel sehingga dapat mempertahankan konsentrasi ion dan molekul yang sesuai di dalam sel atau dalam mekanisme osmoregulasi. Nah, ini prosesnya, jadi nanti akan ada air yang masuk ke dalam sel melalui proses osmosis ya, air masuk, kemudian nanti kelebihan air itu akan masuk ke dalam vakuola kontraktil. Nanti lama-kelamaan vakuola kontraktil ini akan membengkak dan dia akan kemudian vakuola kontraktil ini akan bergerak ke tepian sel dan akan mengeluarkan air kembali. Nah, selain itu juga ada vakuola pada tumbuhan dan fungi yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah fungsi vakuola pada tumbuhan. Nah, vakuola pada tumbuhan itu juga berisi enzim hidrolitik mirip seperti lisosom. Jadi fungsi lisosom itu pada tumbuhan digantikan oleh vakuola ya. Jadi di tumbuhan itu tidak ditemukan lisosom, tapi peran lisosom yang ada pada sel hewan itu digantikan oleh vakuola. Nah, pada sel tumbuhan yang sudah dewasa itu terdapat vakuola sentral. Ini dia vakuola sentral yang ukurannya cukup besar, di mana perannya adalah dia dapat menyerap air yang sehingga menyebabkan sel menjadi lebih besar. Nah, ini karena vakuola yang berisi air inilah yang mempertahankan turgoditas sel.
ketahanan bentuk dari sel tumbuhan ya. Kemudian vakuola sentral itu juga selain mempertahankan turgoditas sel, dia juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama dari ion-ion anorganik seperti kalium dan klorida yang disebut larutan yang mengandung kalium dan ion anorganik disebut sebagai getah sel. Nah, selain itu di dalam beberapa vakuola juga menyimpan cadangan protein, contohnya yang di biji, atau menyimpan senyawa yang beracun atau yang senyawanya rasanya tidak enak untuk melindungi tumbuhan dari herbivora. Nah, kemudian ada juga vakuola yang berfungsi menyimpan pigmen seperti pigmen merah dan biru pada kelopak bunga yang membantu menarik serangga penyerbuk untuk datang ke bunga. Nah, tadi kita menyinggung bahwa lisosom dan vakuola merupakan sistem endomembran. Nah, sedikit kita akan review bagaimana hubungan organel pada sistem endomembran ya. Nah, di sini yang termasuk dalam sistem endomembran itu adalah selaput pada membran pada nukleus yang terhubung langsung dengan retikulum endoplasma ya. Kemudian dari retikulum endoplasma nanti membran dan protein itu yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma akan dipindahkan ke badan Golgi melalui vesicula transport. Ini dari retikulum endoplasma ke badan Golgi dan kemudian nanti akan diproses di badan Golgi dan badan Golgi juga akan melepaskan vesicula transport dan vesikula lain untuk menghasilkan ada yang dibawa ke luar sel dan bergabung menjadi plasma membran vesikulanya, dan ada juga yang berperan akan berkembang menjadi lisosom, dan ada juga yang nanti akan menjadi vakuola ya. Ada yang menjadi lisosom dan ada juga menjadi vakuola. Nah, selanjutnya adalah badan mikro. Badan mikro ada dua jenis ya, ada peroksisom, ada glioksisom. Nah, apa perbedaannya? Peroksisom adalah kompartemen metabolik khusus yang dibatasi oleh membran tunggal. Peroksisom itu dimiliki baik oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, di dalam peroksisom itu mengandung enzim oksidase yang menghilangkan atom hidrogen dari berbagai substrat dan mentransfernya ke oksigen sehingga menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan. Nah, si hidrogen peroksida ini merupakan senyawa yang beracun, tapi di dalam peroksisom tersebut juga terkandung enzim katalase yang dapat mengubah hidrogen peroksida menjadi air. Nah, enzim yang berada di dalam peroksisom itu disintesis di ribosom bebas yang berada di sitosol, sedangkan membrannya disintesis di retikulum endoplasma. Jadi bedanya peroksisom atau badan mikro dengan lisosom itu adalah terletak pada asal enzimnya. Kalau enzim di lisosom itu berasal dari ribosom yang berada pada RE kasar, sedangkan enzim yang berada pada peroksisom itu disintesis pada ribosom bebas yang ada di sitosol. Dan kalau dari membran pada peroksisom itu langsung disintesis di RE dan tanpa melalui proses di badan Golgi. Sedangkan kalau yang lisosom itu diproses dulu di badan Golgi baru menjadi lisosom. Nah, berikut adalah fungsi peroksisom, di mana pada beberapa peroksisom itu menggunakan oksigen untuk memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil
yang kemudian akan diangkut ke mitokondria yang digunakan sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Nah, kemudian di peroksisom yang terdapat di hati itu juga mendetoksifikasi alkohol dan senyawa berbahaya lainnya dengan mentransfer hidrogen dari senyawa beracun ke oksigen. Nah, berikutnya adalah glioksisom. Glioksisom merupakan peroksisom juga, tapi merupakan peroksisom yang terspesialisasi pada sel tumbuhan. Jadi ini khusus hanya ditemukan pada sel tumbuhan yang ditemukan di jaringan penyimpan lemak pada biji. Nah, organel ini mengandung enzim yang memulai konversi asam lemak menjadi gula. Kemudian gula ini akan digunakan oleh biji untuk perkecambahannya sebagai sumber energi dan karbon sampai sampai tumbuhan tersebut dapat menghasilkan gula sendiri melalui fotosintesis. Nah, ini adalah gambar sel tumbuhan ya. Ada dinding selnya. Ini adalah glioksisom yang merupakan peroksisom yang khusus ditemukan pada sel tanaman, sedangkan ini adalah peroksisom ditemukan pada sel tumbuhan maupun juga pada sel hewan. Oke, mungkin itu saja materi kita kali ini. Silahkan pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan tadi di saat menjelaskan akan kita diskusikan bersama di forum di Zoom. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.